Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan, ya, kamu mungkin tidak ingin menerimanya lagi, tetapi ada seseorang yang sedang memikirkan kamu saat ini. Baik teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang ini yang sepertinya kamu tidak lagi menyambut si dia, tetapi dia tetap sahaja terus memikirkan kamu. Dan mengapakah dia asyik memikirkan dirimu? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, kita mulakan ya. Kita cuba cari tahu siapakah seseorang ini yang sepertinya kamu tidak begitu menyambut si dia lagi. Kita cuba lihatkan ya. Siapakah seseorang ini yang sedang asyik memikirkan kamu walaupun kamu sudah seperti tidak menyambut dirinya lagi? Siapakah dia, seseorang yang sedang asyik memikirkan kamu walaupun kamu sudah tidak menyambut dirinya lagi? Wow, teman-teman, di sini saya merasakan ya, daripada gambar rooster ini teman-teman, seekor ayam jantan ya, saya menangkap seseorang yang cukup egois. Seseorang yang menjalankan hari-harinya here and now. Orang ini tidak akan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang jangka panjang, sesuatu yang bagaimanakah ke depannya nanti. Tetapi dia lebih cenderung memfokuskan ke arah hari ini, ke arah sekarang. Saya menangkap orang ini berjiwa bebas, seorang yang cukup santai dan dia seorang yang sangat menyukai kebebasan. Dan saya juga menangkap dia orang ini sangat-sangat egois dan beberapa daripada dia di sini teman-teman, orangnya agak takutkan air guys. Takutkan air yang bagaimana teman-teman? Dia mungkin tidak begitu suka ya mandi. Mandi lebih daripada 2-3 kali satu hari teman-teman. Mungkin untuk mandi 1 kali sehari itu pun juga seperti agak sukar. Nah begitu ya, saya menangkap daripada energi kartu yang pertama ini. Orangnya morning person. Mungkin juga ya, sama ada dia morning person atau dia hanya akan pulang di waktu pagi. Mungkin ada yang bekerja malam ataupun orang ini morning person ya, yang suka bangun pagi seperti itu. Okey, di sini teman-teman, find your tribe. Saya menangkap seseorang yang menyukai kebebasan ini ya, banyak menghabiskan waktunya dengan rakan-rakannya, teman-temannya, dan dia seperti tidak terikat dengan satu orang tetapi ramai teman-teman. Sering menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya, lingkungan pertemanan yang sama. Seperti itu ya. Orang yang sentiasa having fun, orang yang tidak terikat, berjiwa bebas. Mungkin ada beberapa di antara dia di sini ya, masih lagi menikmati zaman bujangnya. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi beberapa guys. Okey, di sini teman-teman, saya menangkap dia adalah seorang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Dan detik ini teman-teman ya, seperti ada keputusan yang perlu dia ambil, tetapi dia benar-benar menimbang akan keputusan ini. Orangnya cukup berhati-hati, penuh dengan ketelitian dan tidak akan sebarangan mengambil keputusan tanpa perenungan yang dalam. Dan saya menangkap orang ini adalah seseorang yang penuh dengan harapan. A light-hearted person. Orangnya baik teman-teman ya, maka ini menjelaskan mengapa dia ramai teman-teman. Dan di sini teman-teman, something bigger is on the way. Beberapa di antara dia sedang mengerjakan ya, mungkin sebuah projek, sebuah usaha, dan saya menangkap dia seperti menantikan. Harapan ini menjelaskan kartu yang berikut ini ya. Mungkin seperti sesuatu yang sedang dia kerjakan bakalan membuahkan hasil. Di sini saya menangkap beberapa di antara dia masih menantikan hasil itu, dan dia pasti akan ada penghasilan yang cukup baik ke depannya. Saya menangkap orang ini penuh dengan harapan dan orang yang ingin berjaya. Orang yang benar-benar mengejar ataupun memfokuskan ke arah kejayaan.
Seperti itu ya. Dan dia merupakan seseorang yang sentiasa inginkan sesuatu yang baru dalam hidupnya. You are loved. Okey, teman-teman, di sini saya merasakan ya, dia seorang yang sangat disayangi oleh keluarganya. Dia mungkin anak tunggal, dia mungkin anak bongsu, tetapi saya menangkap dia ini seorang yang penyayang. Dan ramai yang menyayangi dia, dan dia juga orang yang ingin disayang. Orang ini berjiwa lembut. Jikalau dia seorang wanita yang mudah menangis, hatinya cukup lembut. Jikalau dia seorang lelaki, teman-teman ya, katakanlah dia tidak happy. Jikalau dia seorang pria ya, dia akan mendiamkan saja, memendamkan rasa ini. Tetapi orangnya cukup penyayang dan disenangi oleh teman-temannya. Seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi bottom of the deck. Seseorang yang sangat mengandalkan intuisinya. Trust your intuition. Nah, orang ini teman-teman dapat merasakan apapun yang kamu rasakan. Walaupun kalian ya mungkin sedikit komunikasi atau tanpa sebarang komunikasi. Orang ini sangat mempercayai akan intuisinya, seolah-olah dapat membaca kamu, dapat merasakan emosi kamu. Mungkin ya jikalau kalian berjarak, agak sukar untuk berkomunikasi, dia dapat merasakan emosi kamu. Seperti itu ya guys. Okey, kita akan lihatkan lagi. Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu sekarang ini? Seseorang yang sepertinya kamu tidak lagi menyambut dia. Kita cuba lihatkan ya, apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Saya tidak tahu apa yang terjadi ya, sehingga kamu seperti tidak lagi menyambut energi orang ini, atau saya tidak tahu, mungkin merasakan lelah dan sebagainya. Tetapi kita cuba lihatkan apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini. Celebrate your love. Di sini teman-teman, saya lebih menangkap ya energi kerinduan. Seseorang yang kamu seperti tidak menyambut baik akan cintanya, mungkin kerana kamu mulai merasakan lelah, merasakan muak, apa saja yang sedang kamu rasakan ya, atau kamu mulai bosan dengan koneksi yang seperti ini, tidak memberikan kepastian. Saya menangkap dia daripada celebrate your love. Dia seseorang yang sedang merindukan kamu dan sering kali menghadirkan kamu ke benaknya dia kebelakangan ini. Nah, orang ini jikalau dia seorang lelaki, teman-teman ya, saya merasakan dia sangat suka memakai cap seperti ini ya. Jikalau dia seorang wanita, sama ada berambut sederhana, medium length, ataupun berambut panjang ya. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini, jikalau wanita, sedikit boyish, tomboy begitu ya. Tetapi jikalau dia seorang lelaki, berpenampilan sederhana tetapi cukup menarik sekali. Mempunyai ketinggian yang cukup menarik. Jikalau dia seorang lelaki ya, detik ini dengan hadirnya kartu ini ya, saya merasakan dia sangat merindukan momen-momen kebersamaan dengan kamu. Seseorang yang sudah merasakan seperti menyedari dia mencintai kamu, ada perasaan yang lebih kuat ketika kamu mulai bosan. Nah, ini seperti baru dia sedarkan ketika kamu mulai muak atau bosan dengan koneksi hubungan ini. Detik ini saya merasakan dia sangat merindukan kamu, merindukan sebuah pertemuan untuk bertemu dengan kamu atau meraihkan sesuatu. Mungkin keluar minum bersama, makan bersama dan sebagainya ya. Momen kebersamaan kalian. Jikalau ini perhubungan yang tidak pernah bertemu, mungkin kalian sering video call ya, dan ini mungkin semakin berkurangan. Kita lihatkan pula teman-teman, apakah pula yang sedang kamu pikirkan tentang dia? Apakah benar kamu tidak lagi menyambut orang ini kerana merasakan kelelahan, kebosanan dan sebagainya? Accept compliments. Okey, di sini teman-teman, saya lebih menangkap energi seperti kamu lebih percaya diri detik ini ya, lebih memfokuskan segala tenaga, segala energi, memperbaiki penampilan, memperbaiki performance, memperbaiki diri kamu, dan kamu menerima diri kamu seadanya. Menurut kamu, jikalau tidak ada orang lain yang tahu bagaimana untuk menghargai dirimu, kamu lebih menghargai diri kamu detik ini. Nah, sebelum ini teman-teman, kamu lebih menyayangi dia ketimbang diri kamu. Kamu tidak begitu memperhatikan diri kamu kerana kamu terlalu banyak memperhatikan dia. Tetapi detik ini saya menangkap energi kemandirian, banyak yang kamu fokuskan ke arah diri kamu, belajar menyayangi, mencintai dirimu sendiri, dan penampilan kamu dan secara keseluruhannya semakin membaik. Saya menangkap ini lebih ke arah memfokuskan ya, ke arah your self-values, your self-worth. Detik ini kamu merasakan lebih yakin, lebih confident
akan diri kamu ya. Ini mungkin sesuatu yang terjadi kerana kamu merasakan jikalau tidak ada orang lain yang menghargai diri kamu, kamu lebih baik mengarahkan semua energi ini kepada dirimu sendiri. Ada yang menjaga makan minum, berdiet ya, menjaga penampilan, dan kamu semakin menarik, semakin menawan di sini. Dan saya menangkap beberapa di antara kamu atau sebahagian besar daripada kamu sering menerima pujian, compliments daripada orang sekitar, rakan-rakan kamu, keluarga, sanak saudara yang merasakan penampilan kamu ini semakin ke depannya semakin menarik. Maka ini membantu kamu ya untuk menjadi orang yang lebih yakin. Maka kamu belajar mencintai diri kamu sendiri. Ketika kamu mulai belajar mencintai diri kamu sendiri, maka ini menjelaskan mengapa ya kamu merasakan agak muak dan bosan dengan koneksi dengan orang ini. Maka energi ini seperti sesuatu yang tidak kamu sambut lagi. Seperti itu. Bottom of the deck, risk it. Di sini saya juga merasakan ya, saya tidak tahu, ini saya menangkap lebih ke arah energi si dia yang lebih ingin gambling, mengambil risiko itu setelah dia mulai merasakan kehilangan kamu. Dikala itu dia banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ketika dia mulai merasakan kamu mungkin menarik diri, merasakan bosan, merasakan muak ya dengan hubungan ini, dia mulai ingin mengambil risiko itu to risk everything just to come back to you, untuk mendapatkan kamu lagi. Nah, kebiasaannya memang begini teman-teman. Setelah kehilangan ya seseorang, baru orang ini akan pelajari apa yang lebih penting dalam hidupnya, rakan-rakannya atau kamu. Di sini saya menangkap dia meninggalkan kumpulan ya burung-burung ini untuk mengambil resiko itu untuk datang memperjuangkan kamu lagi setelah dia menyedari yang kamu tidak lagi mementingkan dia, tetapi kamu lebih mementingkan atau lebih memfokuskan segala energi itu ke diri kamu sendiri, memperbaiki diri, pekerjaan kamu, menjaga keluarga kamu dan sebagainya. Maka ini membuatkan dia ingin mengambil resiko untuk datang mencari kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sedang memikirkan kamu detik ini, sedangkan kamu pula mulai merasa muak dan lelah dengan orang ini. Kamu yang tidak menyambut lagi energi si dia ini. Kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang ini yang mulai menyedari dia bakalan atau telah pun ya kehilangan dirimu. Siapakah dia? Okey, di sini ada Four of Wands. Wow. Saya menangkap beberapa di antara dia ini, teman-teman ya, merupakan orang yang sangat stabil dari segi perasaan. Orang yang sangat memerlukan atau berpegang kepada prinsip diri, begitu ya. Dia seorang yang cukup mandiri, orang yang sangat percaya diri, dan ini menjelaskan mengapa ya kartu pertama ini ya memperlihatkan keegoan dirinya. Orangnya cukup stabil daripada segi logika dan emosi. Orang yang benar-benar ya tahu untuk bagaimana untuk mengimbangi emosi dan logikanya. Tidak akan terlalu beremosi, tetapi akan menggunakan logika bagi membantu. It's like kamu tahu ada dua jenis manusia di dalam dunia ini. Salah satu daripadanya mind over matters ya. Yang lain pula menggunakan emosi ketimbang logika. Tetapi dengan dia ini ya, dia seperti dapat mengimbangi logika dan perasaannya dengan baik. Orang yang cukup stabil dari segi perasaan. Beberapa di antara dia di sini saya tidak tahu teman-temannya, ini menarik energi seseorang yang mungkin sudah ada seseorang, ada pasangan, atau mungkin menurut dia ya, dia yang berdiri dengan kamu yang ada pasangan, seperti itu ya. Tetapi daripada segi perasaan, dia sangat tertarik sama kamu ya, sangat sukakan cara kamu dan amat tertarik dengan dirimu. Detik ini teman-teman, kartu kedua ini menjelaskan kondisi si dia, Nine of Swords. Seseorang yang benar-benar tidak dapat tidur malam, kepikiran terus, sering menghadirkan kamu lagi dan lagi, walaupun dia berusaha dengan begitu keras untuk tidak menghadirkan kamu di dalam benaknya. Ketika dia menyedari ya, mungkin kamu mulai menarik diri, mulai lelah dengan koneksi seperti ini, dia cuba berkali-kali sebenarnya untuk tidak memikirkan kamu, untuk tidak menghadirkan kamu. Tetapi apa yang terjadi ketika kartu ini hadir bersebelahan dengan Four of Wands, energi itu ketarik lagi. Sukar untuk menyingkirkan energi kamu dari pikirannya. Dia banyak memikirkan kamu khususnya di waktu malam. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup kompleks guys. Banyak berpikir akan sesuatu.
Dan jikalau dia berfikir akan sesuatu itu, dia akan cuba break it down, like menganalisa dengan lebih details lagi. Di sini ada Seven of Wands. Orangnya cukup tertutup, teman-teman. Orangnya orang yang sangat menutup diri. Banyak tentang dia yang tidak dia sharing dengan kamu. Orang yang benar-benar berhati-hati ketika berkomunikasi ya, akan kehidupan, hal-hal pribadinya dengan kamu. Dan saya juga menangkap dari tadi ya, mungkin ada yang masih lagi hidup membujang dan dia sudah memperjuangkan hidupnya yang seperti ini ya, sudah agak lama. Melakukan ini, memperjuangkan hidupnya sendirian. Sudah agak lama, atau dia sering merasakan ya, tidak ada orang yang membantu, maka lebih baik dia begini saja. Maka ini mengarahkan dia untuk agak sukar untuk berkomitmen, sukar untuk trust issue ya, mempercayai orang sekitarnya. Jikalau sudah terbiasa hidup sendiri, melakukan segala sesuatu itu seorang diri, memperjuangkan segala sesuatu itu sendirian, maka ini seperti sudah terbiasa dengan kondisi lifestyle yang seperti ini, menjadikan dia agak sukar untuk berkomitmen dengan kamu. Ada kalanya dia datang dan ada kalanya dia pergi, dan banyak hal-hal tentang dirinya yang tidak kamu ketahui. Tetapi detik ini ketika dia menyedari ya, mungkin kamu mulai muak dengan koneksi ini. Dia seperti cuba mempertahankan posisinya dengan kamu, tetapi tidak tahu caranya lagi. Seperti seseorang yang mati cara, guys. Dia memikirkan cara untuk mempertahankan ya, posisi dia di hati kamu, tetapi ini seperti sudah tidak berhasil. Dia mulai merasakan ya, seperti ada kegagalan dari segi mempertahankan posisinya di hati kamu. Di sini teman-teman ada King of Wands. Benar ya, orangnya cukup keras hati, cukup degil sekali, dan dia tidak pandai untuk mengekspresikan perasaan ini kepada kamu. Menurut dia, jikalau dia perlu memperlihatkan emosinya kepada kamu, ini perlu diaksikan. Tetapi detik ini seperti ada batasan dari segi pergerakan, maka dia tidak dapat mengaksikan pergerakan cintanya kepada kamu. Sesuatu yang terbatas. Dan saya tidak tahu siapa yang membina batasan itu, sama ada dirinya ataupun kamu. Di awal hubungan teman-teman ya, mungkin dia yang banyak membatasi kamu. Setelah kamu mulai muak ya, mungkin kamu pula yang membatasi diri. Maka ini tidak memberikan dia ruang untuk melakukan pergerakan yang pasti ke arah kamu. Nah, orangnya juga degil. Orangnya juga memiliki keegoan yang cukup luar biasa. Tidak mahu terlihat lemah di mata kamu. Ini sesuatu yang dia pertahankan. Walaupun berada di posisi yang kalah, dia tetap ingin memperlihatkan yang dia ini kuat di matanya kamu. Ego, orang yang tidak akan mengejar, begitu ya. Dan detik ini saya merasakan seperti jikalau kamu mendiamkan diri, dia juga turut seperti tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini teman-teman sekali lagi ya, saya tidak tahu ya, salah satu daripada kalian di sini ini mungkin hubungan yang agak berisiko, seseorang yang ada pasangan, mungkin kedua-duanya atau salah satu ya. Di sini Ten of Cups. Dari segi perasaannya teman-teman, saya merasakan dia seorang yang sangat bijak atau pandai ya, atau mengutamakan kebahagiaan keluarganya. Jikalau dia merupakan pasangan orang, walaupun dia sangat tertarik dengan kamu guys, jikalau dia pasangan orang ya, dia juga sangat menyayangi keluarganya, dan dia juga sangat ya memiliki perasaan yang besar dengan kamu. Tetapi jikalau dia seorang yang single, dia memang memendam perasaan ini. Dia memang memiliki perasaan yang cukup besar dengan kamu, tetapi sengaja memperlihatkan seperti dia tidak memerlukan kamu. Padahal setiap malam dia akan memikirkan kamu. Nah, kondisinya memang seperti ini. Orang ini terlalu ego untuk mengakui yang dia mencintai kamu. Baik dia seorang single ataupun orang yang memiliki pasangan. Orangnya cukup ambitious guys. Dan dia akan melakukan apa sahaja ya demi mendapatkan apapun yang dia inginkan. Orang yang cukup bercita-cita sekali. Orang yang mempunyai mimpi dan angan-angan yang cukup besar ya. Dia sering mengimajinasikan berkeluarga, memiliki isteri, suami seperti itu ya. Tetapi ada beberapa di antara dia di sini ya masih belum menemukan kebahagiaan itu. Ciri-ciri yang lainnya, wow, akhirnya keluar juga kartu ini ya, The Devil. Saya menangkap teman-teman ya, orang ini begitu tertarik dengan kamu. Bersebelahan dengan Ten of Cups, ini seperti hasrat, keinginan yang cukup luar biasa. Mempunyai ketertarikan chemistry seperti seolah-olah ya, dia sudah memiliki kamu. Orang ini tertarik banget sama kamu guys. Benar-benar tertarik banget sama kamu dan seperti ingin mengontrol ya kondisi hati kamu agar kamu tidak pergi ke lain hati.
Jikalau kamu dan dia masih belum memiliki hubungan yang sah ataupun hubungan yang tanpa status ya, dia benar-benar daripada hatinya seolah-olah sudah memiliki kamu. Dia ingin mengontrol kamu sebenarnya. Bukan saja ingin mengontrol kamu ya, tetapi juga mungkin beberapa di antara dia sudah mengenali keluarga kamu dan seperti menggunakan faktor keluarga untuk mengikat kamu. Itu energi yang saya tarik di sini ya. Dia benar-benar seperti menggunakan otoritasnya, sikap otoritinya seperti dalam diam mengontrol kamu. Wow, di sini ada justice guys. Dari segi perasaan teman-teman, saya tidak merasakan orang ini bermain-main dengan kamu ya, tetapi dia perlu bertindak dengan cara yang benar dalam menjalankan sebuah hubungan. Beberapa di antara dia atau mungkin dia merasakan kamu masih lagi terikat dengan sebuah pernikahan. Ini mungkin kamu atau dia. Maka jikalau ada kondisi seperti ini guys, seseorang yang terikat dengan hukum ini bersebelahan dengan devil, hubungan yang cukup berisiko atau ada penglibatan cinta segitiga. Tetapi kerana perasaan itu begitu besar, ini perlu dijalankan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh terburu-buru ya dalam mengejar kamu atau memperlihatkan perasaan sebenar dia kepada kamu. Maka ini menjelaskan mengapa ada kalanya dia agak tertutup ataupun membatasi diri. Terpaksa berhati-hati dari segi pergerakannya ke arah kamu. Saya menangkap teman-teman ya, jikalau detik ini kamu merasakan muak dengan sikapnya ini ya, ini sesuatu yang dia sedari. Dia seperti menyedari yang dia perlu memperbaiki atau perlu koreksi karakteristiknya agar tidak terus-terusan kehilangan kamu. Dia menyedari ini sebenarnya ya, kerana dia seorang yang mengandalkan intuisi dan dia perlu koreksi diri sebelum datang kepada kamu kerana perasaan itu masih ada untuk dirimu. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini ya, orang yang bijak dalam mempertimbangkan sesuatu. Tidak akan terburu-buru membuat keputusan, tidak akan terburu-buru memperlihatkan perasaannya kepada kamu. Perlu bertindak benar. Dan orangnya cukup adil dan saksama. Baik teman-teman, ciri-ciri yang lain teman-teman ya, dia seorang yang sangat rapat dengan sosok ibunya, ingin dimanjakan, orangnya manja. Keanak-anakan, ingin dimanjakan dan merupakan seorang yang sangat penyayang. Beberapa di antara dia ini benar-benar memberikan perhatian kepada kamu ya, dan beberapa yang lain seperti benar-benar ingin diperhatikan. Saya menangkap orang yang benar-benar ingin dicintai, ingin disayangi, ingin dimiliki. Ketika dia tidak mendapatkan perhatian kamu, dia cenderung akan ngambekan, merajuk, memencilkan dirinya. Nah, ini salah satu daripada ciri-cirinya. Saya menangkap ada sosok wanita tua di sini. Sama ada dia sangat rapat dengan sosok ibunya, tetapi jikalau ibunya sudah tiada teman-teman ya, dia mungkin ada ataupun sangat rapat, sangat akrab dengan seorang sosok wanita tua yang lain yang mungkin merupakan kakak ataupun makciknya, begitu ya. Nah, ini sekadar ciri-ciri si dia ini teman-teman. Kita perlu melihatkan dengan lebih jauh lagi ya. Saya mungkin akan menggunakan kartu yang serupa. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapakah dia asyik memikirkan kamu walaupun kondisi hubungan kalian sudah jadi seperti ini? Dia bisa merasakannya, kamu mulai muak, mulai mengarahkan segala fokus ke dirimu. Tetapi mengapakah dia seperti memilih untuk menghadirkan kamu lagi dan lagi di dalam pikirannya, sehingga tidak dapat tidur malam memikirkan koneksi ini. Seolah-olah bisa merasakan ya, dia semakin kehilangan kamu. Kita gunakan kartu yang sama teman-teman. Mengapakah dia asyik memikirkan kamu walaupun kondisi hubungan kalian sudah terjadi seperti ini? Wow, di sini ada kartu judgment. Ini sesuatu yang membuatkan dia pikir ulang. Saya menangkap teman-teman ya, orang yang banyak perenungan, banyak pertimbangan, menyadari ada sesuatu yang berubah di hubungan kalian. Dia mulai merasakan teman-teman ya, dirinya ini dinilai oleh kamu dengan sedetail mungkin. Dia mulai merasakan kamu ini semakin bijak ke depannya. Di awalnya kamu jatuh cinta gila-gila, tetapi semakin ke sini dia merasakan kamu mulai dapat membedakan apa yang baik untuk kamu, apa yang tidak. Kamu mulai menjadi orang yang cukup bijak, mempunyai pertimbangan yang luar biasa. Detik ini, dia seperti can't help it ya. Dia mulai merasakan seolah-olah dia dihakimi oleh kamu. Dia dinilai, kamu seperti evaluasi dirinya. Dia ini siapa kepada kamu? Apakah dia banyak membantu kamu? Apakah hubungan seperti ini akan menguntungkan kamu ataupun tidak? Atau sekadar orang ini hanya cuba memanfaatkan kamu? Detik ini teman-teman,
Dia menghadirkan kamu lagi dan lagi ke pikirannya kerana dia can't help it. Dia merasakan kamu ini benar-benar sedang menilai dirinya, membuat pertimbangan yang baik akan siapakah dia sebenarnya dalam hidup kamu. Apakah kamu patut kekalkan dia dalam hidup kamu atau lepaskan. Di sini ada Page of Swords. Dalam diam teman-teman ya, dia cuba melawan arus walaupun wujud keraguan di hatinya tentang kamu. Saya merasakan dia benar-benar ya tidak dapat menerima hakikat ini, yang kamu sudah semakin mandiri tanpa dirinya. Setiap malam dia cuba memikirkan ya, bagaimana ini bisa teman-teman? Orang yang begitu mencintai dia dengan cara yang gila-gila, mengejar dia daripada awal hubungan, kini bisa melepaskan dirinya. Nah, ini sesuatu yang membuatkan, is this really happening? Apakah benar kamu memutuskan ya? Ada gambar gunting di atas dan di bawah ya. Apakah benar kamu memutuskan koneksi ini dengan dirinya? Is this really happening? Nah, ini membuatkan dia tidak dapat tidur malam. Maka sering menghadirkan, kamu tahu kenapa? Ini kerana keegoan dia. Seorang yang ego agak sukar untuk menelan ketika dirinya diabaikan. Maka dia tidak dapat menerima hakikat ini. Kamu yang semakin mandiri, semakin menampilkan ya, seperti kamu tidak memerlukan dirinya lagi. Membuatkan dia tidak dapat tidur malam. Maka dia akan sering menghadirkan kamu di dalam pikirannya. Ten of Swords, benar ya teman-teman? Kalian bukan saja sekadar mungkin ya tidak bertemu, tidak pernah bertemu, komunikasi juga turut dimatikan. Membuatkan dia benar-benar ya putus harapan, berputus asa, kelelahan. Dia merasakan di sini teman-teman ya. Okay guys, dari segi usia, saya menangkap ya sama ada orang ini sebahagian kecil daripada dia di sini ya. Mungkin jauh lebih muda dari kamu, sebahagian besar sepantaran atau usianya lebih tua dari kamu. Seperti itu ya. Dia benar-benar seperti giving up. Tidak menyangka yang kamu bukan saja sekadar tidak bertemu, tidak pernah bertemu, malahan mematikan komunikasi. Ada beberapa di antara kamu yang mulai memblokir, itu lebih parah lagi. Membuatkan dia terpaksa ya, tidak ada cara untuk menghubungi kamu. Maka terpaksa ya menghadirkan kamu di dalam benaknya. Dia cuba pertahankan kamu di sini. Kerana dia tahu kamu sudah mematikan komunikasi, mungkin agak lama ya tidak berkomunikasi. Wow, di sini ada The Lovers teman-teman. Kamu tahu, walaupun dia ego ya, dia sering merasakan yang kamu mungkin ya tidak akan memilih dirinya lagi. Kamu mungkin tidak akan tertarik lagi dengan dirinya. Kamu mungkin juga menghadirkan orang lain. Ini yang sesuatu yang sering dia pikirkan ketika dia berehat. Tidak dapat tidur malam, ketika taking a rest ya during the day, dia akan pikirkan momen yang seperti ini. Apakah kamu tidak lagi tertarik dengan dirinya? Apakah ke depannya nanti kamu memang tidak akan memilih dirinya? Kerana kamu mungkin menghadirkan orang lain. Tetapi apa yang tidak kamu sedar, dia masih lagi tertarik banget, malahan semakin tertarik dengan kamu ketika kamu mematikan komunikasi. Nah, itu yang membuatkan dia teman-teman ya, menghadirkan kamu lagi dan lagi di dalam benaknya dia. Nah, benar ya? Ace of Cups. Walaupun cangkir ini kosong, dia tetap memegang cangkir ini dengan harapan cangkir ini bakalan diisi. Dia tidak melepaskan cangkir ini walaupun tidak ada air. Kamu lihat ya, there's nothing in the glass ya. Tidak ada sesuatu apa pun dalam stem glass ini. Tidak ada wine, tidak ada air, tidak ada minuman. Walaupun ya cangkir ini kosong, dia tetap memegangnya dengan harapan akan diisi lagi. Orang ini sangat mengharapkan kamu. Di atasnya ada Ten of Cups. Segala kebutuhan dan kepenuhan emosinya datangnya daripada kamu. Detik ini dia sedang merasakan kedinginan. Seperti ais warna biru guys. Dia merasakan kamu ini membekukan relationship kalian. Bersikap dingin ke arah si dia. Memilih untuk tidak bertemu. Memilih untuk tidak berkomunikasi. Memilih untuk tidak berbicara dengan satu sama lainnya. Membuatkan cangkir ini kosong. Dan dia seseorang yang benar-benar berharap ya, bahawa akan ada harapan lagi. Kerana sesuatu yang dia rasakan di hati dia untuk kamu ini cukup besar sekali. Queen of Pentacles, teman-teman, dia adalah seseorang yang sangat memuja kamu. Dia tidak boleh tanpa kamu sebenarnya. Dia sangat membutuhkan ya kehadiran kamu dalam hidupnya dan membutuhkan kamu sebagai orang yang mencintai si dia. Kerana ini cukup melayan keegoan dia. Di atasnya ada Devil.
Orang ini secara tidak langsung ya, energinya sudah terlekat banget sama kamu. Tanpa kamu, kamu lihat ada the devil and queen of pentacles. Tanpa kamu, ini seperti dia tidak mampu menjalankan hari-harinya tanpa ada energi yang melekat dengan kamu. Orang ini sangat memuja kamu, guys. Maka detik ini tanpa kamu, dia merasakan bersebelahan dengan cangkir yang kosong ini ya. Jiwanya benar-benar kosong tanpa adanya kamu. Maka ini menjelaskan mengapa ya posisi yang seperti ini membuatkan dia memilih untuk menghadirkan kamu lagi dan lagi di dalam hidupnya. Di atas ada justice, di sini ada eight of pentacles. Saya menangkap ya setelah menyedari yang ada sesuatu yang membuatkan dia ya, sesuatu yang dia buat kepada kamu, perilakunya membuatkan kamu merasakan bosan dan muak ya. Dia seperti banyak mempelajari daripada hubungan ini dan detik ini benar-benar berusaha untuk koreksi diri, memperbaiki dirinya agar dia boleh datang kepada kamu lagi. Dia belajar daripada kesilapannya, apa yang membuatkan kamu bosan, apa yang membuatkan kamu menghindar, apa yang membuatkan kamu mendinginkan hubungan sehingga mematikan komunikasi. Ketika dia menyedari ini mungkin ya, atas dasar sikapnya sendiri, dia belajar daripada ini. Dia seorang yang belajar setiap hari dan ingin memperbaiki sikapnya untuk tidak kehilangan kamu. Detik ini saya menangkap energi dia yang benar-benar gigih berusaha mencari cara bagaimana dapat memperbetulkan situasi kalian ini. Sekurang-kurangnya teman-teman, saya menangkap dia yang tidak mahu ya kehilangan kamu sebagai seorang teman tetapi mesra, masih ingin flirting dengan kamu kerana menurut dia ya, bersebelahan dengan ini ya, kartu ini ya, ketiga-tiga kartu di belakang ini, Ace of Cups, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, kamu ini kebanggaan di hatinya. Apatah lagi ya, ada the devil di atas ini. Kamu merupakan kebanggaan di hatinya. Dia masih tertarik banget sama kamu. The Lovers, kartu di tengah ini. King of Wands and the Lovers. Orang ini sangat tertarik banget sama kamu. Tidak ada persamaan dengan orang lain ketimbang dirimu. Bottom of the deck, Queen of Swords. Tetapi dia merasakan kamu ini yang semakin tegas, semakin ingin bertindak solo, tidak mahu lagi melibatkan dia dalam hidup kamu. Sama ada diputuskan sepihak, diputuskan diam-diam, terus tidak melayan, dan kamu seperti terus menghilangkan diri. Ini dapat dia rasakan. Ada yang memutuskan dengan cara ini ya, tidak memberitahu. Dia merasakan kamu lebih tegas dan kamu ingin menata masa depan kamu tanpa ada penglibatan dia dalam hidup kamu. Maka kamu memutuskan. Di sini juga ada penglibatan janda ataupun duda ya. Saya tidak tahu sama ada kalian berdua adalah janda atau duda, atau kamu berdiri dengan seorang janda atau duda. Atau ini mungkin energi kamu sendiri. Berlandaskan pengalaman yang seperti ini guys. Seorang janda atau duda sudah pasti ya memiliki pengalaman dalam perhubungan. Maka ini menjadikan kamu orang yang bijak untuk membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Dia merasakan kamu begitu tegas sekali ya untuk memutuskan ini. Kerana di sini saya menangkap kamu sudah banyak sakit hati, banyak peluang yang sudah kamu berikan, tetapi orang ini gagal untuk berubah untuk dirimu. Ketika dia gagal berubah, kamu mulai sakit hati dan tidak mahu ya memberikan peluang lagi. Jikalau menurut kamu dia tidak mengetahui, you are wrong ya. Dia menyedari ini. Dia tahu kamu banyak memberikan peluang tetapi dia tidak merebut peluang itu dengan atau mengambil peluang itu ya dengan tindakan yang baik. Maka kini ya dia mulai kehilangan kamu. Okey teman-teman, di sini saya menangkap ya zodiak terkuat yang hadir dalam pembacaan hari ini sepertinya datangnya daripada Capricorn, Libra, Scorpio, Gemini yang mendominasi bacaan hari ini ya. Sekali lagi Capricorn, Libra, Scorpio, Gemini mendominasi bacaan kita hari ini, dan kita juga ada zodiak lain ya seperti saya lihatkan secara random di sini ya. Lebih kurang kartu Wands, Cups, Pentacles ini cukup mendominasi juga teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius ini lebih ke arah Gemini dan Libra. Seperti itu teman-teman ya. Hampir semua zodiak sign ada. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Setelah dia menyedari teman-teman yang kamu tidak lagi menyambut kedatangan dia ini, kita cuba lihatkan keinginan terdalamnya dia terhadap kamu detik ini. Apakah yang dia butuhkan dari kamu detik ini teman-teman? Kita cuba lihatkan ya. Apakah yang dia butuhkan dari kamu detik ini? Seseorang yang menyedari bahawa energinya tidak lagi disambut baik oleh dirimu.
Apakah yang sangat dia inginkan dari kamu detik ini? Seseorang yang menyedari bahawa energinya tidak kamu sambut dengan cara yang baik. Wow guys, unforgettable. Kamu tahu lagu itu teman-teman ya? Ini seperti sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Saya menangkap ya, orang yang gagal move on, berkali-kali ya cuba move on dari kamu, ingin melepaskan kamu, tetapi ini unforgettable, sukar untuk melupakan dirimu. Dia merasakan walaupun berkali-kali mencuba ya untuk tidak menghadirkan kamu di benaknya, kamu tetap akan hadir lagi dan lagi. Saya rasa teman-teman ya, ini kerana impak yang kamu berikan kepada si dia, pengaruh yang kamu tinggalkan dalam hubungan ini. Dia tidak bisa melupakan kamu kerana kualitas di diri kamu ini yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Kita cuba lihatkan lagi ya. Explanation. Wow, detik ini teman-teman, saya merasakan orang ini cukup penasaran sekali ya. Banyak keraguan di hatinya dan dia benar-benar ingin kamu jelaskan. Apakah benar kamu ingin memutuskan, menganggap dia seperti teman biasa, ataupun kamu tidak mahu melanjutkan hubungan ini? Sama ada dia perlukan penjelasan kamu, ataupun ke depannya kerana dia tidak dapat melupakan kamu, dia ingin datang bertemu dengan kamu dan memberikan penjelasan ini. Mungkin ya, dia sedar dia banyak menyakiti, menyinggung hati kamu, maka dia perlu datang untuk menjelaskan situasi kalian ini. Assistant teman-teman, dia seorang yang pernah kamu bantu dan dia sangat menghargai ya segala bantuan daripada kamu. Kedepannya, saya menangkap selain daripada situasi sekarang ya, setelah kamu mengabaikan dia, saya menangkap dia masih lagi sebenarnya perlu dibantu dan dia tidak mendapatkan itu. Kedepannya mungkin ada sedikit niat untuk membalas budi kamu dengan membantu kamu ya. Tetapi jikalau saya lihatkan keadaan sekarang ini ya dari pihak dia, saya menangkap dia masih lagi perlu dibantu ya akan beberapa perkara dan dia tidak mendapatkan bantuan ini. Dan tidak ada orang yang datang menawarkan sebarang bantuan dan dia seperti sukar untuk melupakan kamu. Ini yang terjadi detik ini ya. Sense of belonging. Nah, teman-teman, seseorang yang sudah berkomitmen dengan kamu dari segi hati dan perasaannya, walaupun hubungan kalian mungkin tanpa penjelasan, tanpa kepastian, atau tanpa status. Jauh di dalam hatinya, orang ini sudah berkomitmen dengan kamu. Ini yang sedang terjadi ya. Seseorang yang kamu tidak mahu lagi menerima atau menyambut energi si dia. Kita cuba lihatkan kartu yang terakhir ini teman-teman. Dia yang asyik menghadirkan kamu di benaknya. Dia yang asyik memikirkan kamu. Apa yang ingin dia utarakan ke kamu saat ini? Seseorang yang menghadirkan kamu lagi dan lagi di benaknya. Apakah yang ingin dia utarakan ke kamu detik ini? I tried so hard to impress you. Wow. Ini mungkin menjelaskan kartu daripada, yes, kita ada zodiak Taurus, the Empress tadi teman-teman ya. Bottom of the deck tadi kita ada zodiak Taurus. I tried so hard to impress you. Dia benar-benar cuba membuatkan kamu kagum dan terpesona ya. Benar-benar ingin memenangkan hati kamu, tetapi terlihat seperti semakin ke sini, dia seperti sudah semakin tidak berjaya. Can you please be mine? Kini dia merayu teman-teman. Apakah dia masih bisa boleh memiliki dirimu? Can you please be mine? Saya menangkap orang ini yang tidak mahu menerima kenyataan ya, yang dia sudah kehilangan kamu atau bakalan kehilangan kamu. Dan dia masih ingin memiliki kamu di dalam hatinya. Do you know that I'm so easily jealous of you? Sebenarnya dia seorang yang sangat pencemburu teman-teman. Selain daripada orang yang egois, dia juga mudah cemburu dan sangat iri hati dan cemburu ketika melihat lawan jenis ya tertarik ke arah kamu. The Empress juga mengindikasikan kamu yang seorang yang cantik, cukup kreatif, ada talenta-talenta tertentu. Saya menangkap energi kamu yang cukup jelita dan cantik jika kamu wanita ya. Energi yang lemah lembut, energi yang merawat. Maka ketika lawan jenis tertarik dengan kamu, dia seperti cukup cemburu sekali teman-teman dan tidak mahu melihat kamu menjadi milik orang lain. I am now heading your direction. Wow, I am now heading your direction. Get ready. Wow teman-teman, seseorang yang kamu tidak lagi mahu menyambut energinya, kini seperti bertindak dengan melawan arus, ingin melakukan sesuatu dengan datang mencari kamu. Nah, perhatikan dalam waktu dekat ini teman-teman ya, kerana dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya ya melalui sebuah kata-kata kerana dia seorang King of Wands. Saya menangkap dia akan aksikan perasaan ini kepada kamu.
I am now heading your direction, get ready. Sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu. Mungkin ada yang long distance relationship, tempat tinggalnya jauh. Dia sedang membuat persiapan untuk datang kepada kamu. Kamu tahu kenapa? Kartu di tengah ini, explanation. Dia ingin kamu jelaskan ya, mengapa kamu menarik diri, kenapa kamu mendiamkan diri, apakah benar kamu ingin memutuskan koneksi ini. Kerana kamu sekarang ini tidak berbicara, tidak ada komunikasi, maka dia benar-benar seperti melawan arus, berlandaskan penasaran yang cukup dalam ini untuk mencari tahu dari dirimu sendiri. Face to face, eyes to eyes, untuk mendapatkan jawapannya direct daripada kamu. Can I have your permission to hold your hands for the very first time? Teman-teman, jikalau kalian mungkin akan bakalan bertemu buat julung kalinya, untuk pertama kalinya, dia ingin bersalaman dengan kamu, mendapatkan izin kamu untuk menyentuh tangan kamu. Nah, saya tidak tahu ya, daripada kartu yang sama ini, saya juga menangkap pada waktu yang sama, seseorang ingin datang bertemu dengan kamu, bertatapan empat mata, dan mungkin juga ya, meminta maaf dengan kamu. Mungkin akan ada penjelasan-penjelasan daripada si dia, tentang sesuatu yang tidak bisa, dia lupa tentang dirimu. Saya menangkap dia yang benar-benar nekat detik ini ya, merencanakan sebuah perjalanan menuju ke arah kamu. Teman-teman, jikalau energi ini sesuatu yang sudah kamu nanti-nantikan, saranan saya kita aminkan sahaja. Tetapi jikalau kamu merasakan tidak ada gunanya Kak, hanya sekarang dia datang, dia sudah terlambat, tidak mengapa. Jikalau benar dia datang, berbicaralah dengan cara yang baik dan putuskan dengan cara yang baik. Apapun itu keputusan kamu. Begitu teman-teman ya. Kita lihatkan initial hari ini. Okey. Baik teman-teman, saya akan pauskan videonya dulu ya untuk menyusun initial ini. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini ya, ada letter X di atas ini, letter X, N, B, C, H, G, K, A, U, S, R, M, P, V, W. Mungkin beberapa di antara dia di sini ya merupakan orang masa lalu kamu. Ketika mungkin kamu menemukan dia ya di zaman sekolah, zaman kanak-kanak dan sebagainya. Mungkin juga ada energi mantan. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.